Halo teman-teman, apa kabar? Baik kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Seperti yang kalian ketahui sobat, malam takbiran akan disambut sukacita oleh umat Islam di seluruh dunia, terkhusus masyarakat Indonesia. Hal tersebut terlihat antusiasme masyarakat dalam merayakan kemenangan umat Islam tersebut. Mungkin ada yang membeli baju lebaran, dan ada juga pergi jalan-jalan bersama sang teman-teman. Namun, tidak dengan wanita satu ini. Bagaimana selengkapnya dari kasus ini? Mari kita bahas sama-sama. Dan makasih untuk Saimo telah bergabung di Besti Tongeng Membership. Semoga dilancarkan rezeki dan dipermudah urusannya. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Siapkan posisi ternyaman untuk menikmati video ini. Sudah. Makasih buat kalian yang sudah subscribe. Sekarang mari kita bahas. Jadi, cerita ini berawal di kota Jember, Jawa Timur. Kita akan berkenalan dengan seorang gadis bernama Daviah, yang menginjak usia 17 tahun, dan berasal dari Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Diketahui ia masih berstatus sebagai seorang pelajar, yaitu sekolah menengah atas, atau bisa dibilang SMA. Di sekolahnya, Daviah merupakan anak yang ceria, baik, dan tidak melawan kepada sang guru. Ia juga memiliki paras yang cukup cantik di sekolahnya itu, sehingga terkadang banyak siswa laki-laki mendekatinya untuk berkenalan. Di sisi lain, Daviah sangat disayangi keluarganya, terlebih lagi oleh sang orang tua, jelas sangat menyayangi anaknya itu. Walaupun ia memiliki seorang kakak laki-laki, Daviah tetap menjadi anak kesayangan orang tuanya. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa kehidupan dari Daviah berjalan dengan lancar dan harmonis, walaupun sempat beberapa kali perekonomiannya tidak stabil. Singkat cerita, tibalah bulan di mana awal peristiwa kelam ini terjadi. Pada Idul Adha, terkadang ia sering membantu kedua orang tuanya. Mulai dari memasak, menyiapkan makanan ketika ada tamu, dan membantu membereskan rumahnya. Begitulah keseharian yang biasa ia jalani menjelang Idul Adha. Namun, satu hari sebelum Idul Adha, ia mendapat pesan dari temannya. Di situ pun ia kurang lebih mengatakan, "Kamu sibuk tidak? Kita keluar pergi malam takbiran saja yuk," ujarnya. Dia diajak oleh kedua temannya, yaitu Amir berusia 18 tahun, dan Tino berusia 18 tahun juga. Pada awalnya, ia sempat menolak ajakan dari sang teman, karena Daviah masih ingin membantu orang tuanya. Tapi, dengan rayuan teman yang berlebih, Daviah yang merasa tidak ada pilihan lain pun langsung menerimanya begitu saja. Diketahui, kedua temannya hanya mengajak Daviah untuk jalan-jalan. Namun, akan ada rencana lain di balik semua itu. Hal tersebut dikarenakan saat di sekolah, ada siswa laki-laki yang tergoda dengan kecantikan Daviah, dan mulai berniat untuk mencicipi wanita yang selama ini ia idamkan. Ada sekitar 8 orang yang setuju untuk merencanakan tindak tidak pantas itu. Seketika teman-teman dari Daviah ini mulai merencanakan aksi ruda paksa massal. Herannya sobat, banyak teman-teman pria yang setuju untuk melakukan aksinya tersebut. Disitulah mereka merencanakan semuanya pada malam takbiran, sehari sebelum sholat Idul Adha. Pada Juni tahun 2017, kedua teman Daviah langsung datang untuk menjemput, agar mengajaknya jalan-jalan. Sesampainya Amir dan Tino di kediaman Daviah, mereka pun mulai merencanakan di mana mereka jalan-jalan saat itu. Daviah yang merasa aneh, sempat menolak lagi untuk pergi keluar. Kenapa tidak? Ia diajak dengan mengendarai sepeda motor dibonceng bertiga oleh temannya itu. Namun, Daviah merasa tidak enak, karena sang teman sudah datang jauh-jauh untuk menjemputnya,
ia pun naik di motor dalam keadaan bonceng 3. Dengan mengendarai sepeda motor tersebut, berangkatlah mereka di bonceng motor bertiga, menuju waduk Dusun Jedung, Kecamatan Sukorame, di sekitar desa setempat. Saat tiba di waduk, Daviah mendapati 6 orang pemuda yang sedang menunggunya sambil meracik minuman tidak pantas. Seketika, Daviah langsung dicekoki 4 gelas minuman keras. Usai meminum oplosan tersebut, sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, Daviah mulai merasa pusing, kepala dan tubuhnya tiba-tiba merasa berat dan langsung setengah sadar. Dalam kondisi setengah sadar itulah, 8 pemuda tersebut tiba-tiba mendekati Daviah, dan membuka semua pakaiannya. Tanpa basa-basi, Daviah langsung diruda paksa secara bergiliran oleh 8 pemuda teman SMA-nya itu. Tindakan bejat tersebut dilakukan di pinggir waduk Dusun Jedung Desa Pulau Ombo, sampai sepuasnya. Namun saat asik menggilir Daviah, sempat ada mobil patroli polisi melintas di lokasi tersebut. Tapi polisi tidak mengetahui ada aksi bejat pesta minuman tidak pantas, dan pesta ruda paksa di malam takbiran Idul Adha tersebut. Meski begitu, para pelaku muncul rasa khawatir jika petugas polisi melintas kembali. Untuk menghindari kejadian tersebut, 8 pemuda ini lantas memindahkan korban ke persawahan, yang jaraknya jauh dari waduk dan jalan raya. Area persawahan tersebut cukup menjijikan dan bisa membuat tubuh gatal-gatal. Di tengah sawah tersebut, Daviah pun kembali diruda paksa ramai-ramai secara bergiliran. Bahkan sobat, salah satu dari mereka belum juga keluar dalam, malah diganti teman lainnya. Sungguh pria yang di luar nalar sobat. Puas melakukan hubungan layaknya suami istri, gadis yang sudah mengalami bau kencur tersebut, 6 dari 8 pelaku, lantas meninggalkan Daviah yang tergeletak di sana. Tersisa Aldi dan Feby, yang menemani gadis cantik itu. Tanpa merasa bersalah, keduanya lantas mengantar Daviah dalam keadaan sempoyongan pulang ke rumahnya. Singkat cerita, sesampainya Daviah di rumah, ia merahasiakan kejadian tersebut kepada sang keluarga. Selama beberapa hari kemudian, ia tetap berusaha menyembunyikan pengalaman pahit dan tragis yang dialaminya. Hingga ada seorang keponakan orang tua dia, mendengar kejadian itu. Ia mulai mencari informasi, apakah benar berita tersebut asli. Hingga akhirnya, keponakan orang tua Daviah, berhasil membongkar kejadian itu. Dan benar saja, berita ruda paksa tersebut benar dilakukan. Lalu, sampailah ke telinga orang tua Daviah tentang berita tersebut. Mendengarkan informasi tidak pantas itu, orang tuanya menanyai langsung ke sang anak, untuk memastikan kejadian tersebut. Dari awal, Daviah sempat berbohong ke orang tuanya. Ia memilih bungkam, dan tidak berani menjawab pertanyaan kedua orang tuanya. Tapi, dengan interogasi yang berlebih, akhirnya Daviah mengaku telah diruda paksa massal oleh 8 pemuda saat malam takbiran, usai dicekoki minuman tidak pantas. Orang tua dari Daviah pun syok berat atas pengakuan anaknya itu. Tak terima dengan nasib mengenaskan yang dialami putrinya, kepala desa Beluluk, dan kedua orang tuanya, melaporkan kejadian itu. Daviah bersama sang orang tua melaporkan kejadian ini ke Polres Lamongan. Polisi yang mendengar laporan tersebut, melakukan pengejaran terhadap seluruh pelaku. Tapi sobat, di dalam berita yang saya dapatkan, belum ada informasi apakah ada pelaku telah ditemukan atau tidak. Namun yang jelas, bisa kita lihat cerita di kasus ini, semua yang terlibat pelaku adalah teman sekolah Daviah. Jadi, mungkin saat ini pihak berwajib telah mengamankannya, tapi tidak dipublikasikan dengan alasan tertentu. Karena pada saat itu, kejadiannya 2 minggu lalu, dan baru dilaporkan entah kenapa. Kini, semua pelaku akan diancam maksimal 15 tahun penjara. Bagaimana menurutmu guys? Dalam cerita kali ini, kita belajar bahwa, kurangi pergaulan dengan lawan jenis, bergaullah secukupnya. Berkenalanlah sewajarnya dengan seorang pria, walaupun itu adalah teman sekolahmu. Kita tidak tahu sobat, apa niat di dalam hati yang akan mereka lakukan, saat kita merasa bahwa diri kita baik-baik saja.
Dan jika ingin malam takbiran, lakukanlah hal-hal yang positif sobat, karena pada hari tersebut bisa dibilang hari kemenangan bagi semua umat muslim.